Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'azim. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan oleh Allah nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bersolat fardhu subuh. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan, apa yang kita kerjakan di pagi hari ini, khususnya di bulan suci Ramadan ini, semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam lalu kita lakukan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, akibat beliau ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu benar, dan itu kita wajib meyakini, wajib kita percaya. Kata Rasulullah SAW, ada tiga golongan yang tiga golongan ini orang-orang yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti apabila surga itu rindu kepada umat Nabi Muhammad SAW itu, berarti orang itu akan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena surga itu mulia yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan tiga macam ini di dalamnya termasuk kita semua bisa mengamalkan. Allah Rasulullah SAW surga merindukan kepada umat Nabi Muhammad itu, yang pertama kata Rasulullah adalah orang-orang yang selalu lisannya itu basah dengan ayat-ayat Al-Quran, yaitu selalu membaca Al-Quran. Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran, baik itu di bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan, itu nanti surga yang akan merindukan kepada kita, kepada umatnya Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Jangan sampai kita, keluarga kita, anak-anak kita tidak bisa membaca Al-Quran. Kenapa? Karena banyak di akhir zaman ini orang itu tidak bisa baca Quran. Ini orang Islam, orang beriman, anaknya orang Islam, anaknya orang beriman kepada Allah, tapi anaknya tidak bisa membaca Al-Quran. Ini sungguh terlalu. Kadang-kadang bagi orang yang sungguh terlalu.
Kalau kita itu cinta dengan Allah, cinta dengan Rasulullah, apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah, kita selaku umat Nabi Muhammad, kita wajib berjalan. Karena Al-Quran ini adalah kalam Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, berarti kita itu sedang bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Kapan lagi kita itu bercakap-cakap dengan Allah kalau bukan sekarang ini? Tidak mungkin ketika itu ada dalam kubur langsung bisa bercakap dengan Allah. Tidak bisa. Karena kata Rasulullah, barang siapa orang yang ingin bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, falyaqra bil Qur'an, bacalah Al-Quran. Kalau kita ingin berpikir atau bercakap-cakap atau ngomong langsung dengan Allah, kata Rasulullah, falyaqra bil Qur'an, bacalah Al-Quran. Oh, aku ini tidak bisa masih ada kesempatan untuk belajar Al-Quran. Oh, aku ini dulu tidak pernah mengatakan di bulan Ramadan ini hataman Al-Quran. Saya seribu saya kalau kita ini diberikan oleh Allah kesempatan hidup di dunia ini tidak bisa membaca Al-Quran, sangat saya. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang selalu lisannya membaca Al-Quran, maka orang itu kata Rasulullah dilindungi oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang ada di dalam surga itu mulia. Hanya kepada orang-orang yang mulia yang bisa masuk dalam surga itu, termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran, termasuk Allah. Kita bersyukur kepada Allah masih berikan oleh Allah nikmat sehat. Kita belajar. Kata Rasulullah bersabda, khairul man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baiknya kamu, sebaik-baiknya manusia, kata Rasulullah, adalah orang-orang yang belajar Al-Quran. Itu tanda kata orang terbaik. Orang itu mau belajar, walaupun usianya sudah tua. Tidak ada istilahnya itu karena sudah tua kamu tidak lagi untuk ilmu. Itu mengatakan orang malas begitu. Bahkan Rasulullah mewajibkan belajar sampai belajar itu sampai mati, sampai masuk ke dalam masuk ke yang namanya menuntut ilmu. Walaupun kita belajar Al-Quran, di situ ada kewajiban kepada kita, yaitu belajar ilmu yang berhubungan dengan Al-Quran itu. Apa ilmunya? Tentu ilmu tajwid. Kita wajib belajar. Karena barang siapa orang itu belajar baca Quran, aku sudah bisa baca Quran, la yujawid Quran, tidak disertai dengan tajwidnya, afimun, orang itu berdosa. Jadi sambil belajar Quran, kita juga belajar yang wajib. Apa itu? Belajar ilmu tajwidnya, supaya tahu itu baca idhar. Ilmu idhar itu berapa? Ada. Itu ilmu itu berapa? Ada. Itu ilmu idhar itu ada berapa? Ada 2. Harus paham. Karena orang itu baca Quran tidak berarti ilmu tajwidnya, maka kita itu bukan dapat pahala, bahkan kita dapat dosa. Kenapa? Karena kita yang berhubungan dengan Al-Quran itu tidak belajar.
lam yujawwidil Qur'an. Orang yang baca Quran tidak disertai